Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukumnya merobek-robek jangkrik hidup-hidup, dan juga bagaimana kalau kita menjadikan hewan itu sebagai sasaran latihan tembak, sasaran latihan memanah, serta bagaimana hukumnya kita mancing mania hanya seru-seruan saja, bukan untuk mengambil manfaatnya ikan. Mari kita lihat keterangannya, teman-teman. Ini ada dalam keterangan Is'adur Rafiq Sohifah 101. Wa minha al-mithlatu bil hayawan ay taqti'u ajzaihi wa taghyiru hilqatihi wa hiya minal kabair. Dan diantaranya dosa-dosa itu adalah memotong-motong hayawan dan merubah bentuknya, bentuk kejadiannya. Wahia minal kabair, dan termasuk dosa besar. Hewan yang asalnya lurus dimengkokkan, yang asalnya bagus kemudian dikerdilkan, yang asalnya ada telinga dibuang telinganya, ini termasuk dosa besar. Kemudian di musnadnya Imam Ahmad juz 5 Sahifah 528, redaksinya Haddatsana Abdullah haddatsani Abi haddatsana Abdul Wahid Al-Haddad Abu Ubaidah an Khalaf yakni Ibnu Mahran haddatsana Amir Al-Ahwal an Saleh bin Dinar an Amr ibn Syarid qala sami'tu Syarida yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Syarid berkata bahwa dia pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Man qatala usfuran abathan ajja ilallahi azza wa jalla yaumal qiyamati minhu. Barang siapa yang membunuh burung emprit karena main-main, maka burung emprit itu akan mengadu kepada Allah nanti pada hari kiamat tentang orang itu. Yaqulu ya Rabbi inna fulanan qatalani abathan wa lam yaqtulni limanfa'atin. Dia akan berkata, wahai Tuhanku, fulan yang itu membunuh saya karena main-main dan tidak membunuh saya untuk kemanfaatannya. Ini pengaduannya. Jadi dia menuntut balas. Ini juga ada dalam kitab Is'adur Rafiq juz 2 Sahifah 131. Wa minha ittikhadul hayawani ghardan bil mu'jamah ma yansibuhur ramat wa yaksiduna isabatahu min nahwi kirtosin. Dan di antara dosa-dosa itu adalah menjadikan hewan sebagai sasaran, yaitu barang yang dijadikan oleh tukang panah untuk menjadi sasaran agar supaya panahnya mengenainya, seakan-akan itu dijadikan kertas. Karena liqaulihi alaihi salatu wassalam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh ghardan. Karena perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaknat orang yang menjadikan hewan yang ada rohnya sebagai sasaran. Wa qauli Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa qad marra bi fityanin, dan juga karena ada perkataannya Ibnu Umar wa qad marra bi fityanin nasabu tayran aw dujajatan yataramaunaha. Ibnu Umar ini pernah berjalan kemudian bertemu dengan pemuda-pemuda yang menjadikan hewan atau ayam sebagai sasaran untuk memanah. Nah, falamma ra'auhu tafarraqu. Setelah melihat Ibnu Umar, pemuda-pemuda ini lari tercerai-berai. Man fa'ala hadza? Ibnu Umar berkata, man fa'ala hadza? Siapa yang melakukan ini? La'anallahu man fa'ala hadza. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh ghardan. Allah melaknat orang yang melakukan ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan ini. Yang melakukan artinya menjadikan sesuatu yang ada rohnya sebagai sasaran tembak. Ini juga ada di dalam keterangannya kitab As-Sail Al-Jarrah juz 4 Sahifah 371. Aqwalun.
Ada beberapa perkataannya ulama. Innama ajazallahu subhanahu li'ibadihi sayda ma yusadu minal hayawanat wal intifa'u bima yuntafa'u bihi min ahliha min aklin wa ghairihi. Wa jawwaza lahum qatla ma yuqtalu minha minal fawasiq wa ma kana fihi idraran bil ibadi aw bi amwalihim. Allah itu memperbolehkan, innama ajazah, Allah itu memperbolehkan untuk hamba-hambanya untuk memburu hewan yang boleh diburu dari hewan dan mengambil manfaat daripada hewan tersebut, dari baik itu untuk makan atau lainnya. Dan juga Allah memperbolehkan wajah wazalahum qatlama yuqtalu minha, dan Allah juga memperbolehkan membunuh hewan yang memang diperbolehkan untuk dibunuh. Minal fawasik, hewan-hewan yang jahat, yang menyakitkan, ya ular, kalajengking, kemudian tikus, kan ada di hadis-hadisnya tentang fawasikul khamsah itu. Wa ma kana fihi itiraran bil ibad, dan hewan yang memberikan kemudaratan, memberikan bahaya kepada manusia, kepada hamba. Au bi amwalihim, atau bahaya kepada harta-hartanya mereka. Apa yang membahayakan harta? Ya seperti ini dah, namanya hewan-hewan yang menyerang, hama, tikus, kemudian yang menyerang pada saat tumbuhan masih hidup, au bi amwalihim. Wa amal ighra'u bainaha fahuwa babun min abwabil la'bi wal abathi. Sedangkan mengundang hewan-hewan buas kepada seekor hewan lain, ighra, mengundang hewan buas untuk memakan hewan dalam keadaan hidup-hidup. Fawah min babin min abwabil la'bi wal abathi. Ini termasuk main-main, golongannya main-main yang semacam ini. Walaysa huwa mimma abahallahu, dan ini bukan termasuk barang yang diperbolehkan oleh Allah. Jadi jangkrik dikasihkan hidup-hidup itu termasuk abath. Li'annahu ilamun li hayawanin bighairi faidatin. Li'annahu ilamun li hayawanin bighairi faidatin, karena itu menyakitkan hewan tanpa ada faidah. Ala ghairi sifatillati adzinallahu biha, atas sebuah sifat yang telah yang diperbolehkan oleh Allah. Fa huwa haramun min hadhil haithiyah. Nah, ini haram. Dari tingkah yang semacam ini haram. Waqad haramallahu al-'abatha bil hayawan li ghairi faidatin. Allah mengharamkan main-main dengan hayawan tanpa faidah. Kama akhrajahu Muslim wa ghairuhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Min hadits Ibnu Abbas marfu'an, dari hadisnya Ibnu Abbas marfu'an, yang merupakan hadis marfu'. Ada apa hadisnya? Bilafzi la tattakhidhu syai'an fihi ruh ghardan. Jangan kau jadikan sesuatu yang ada nyawanya sebagai sasaran. Terus, wa hakadha haditsu man qatala usfuran abathan ajja ila Allah yaumal qiyamah. Begitu juga hadis yang mengatakan barang siapa yang membunuh burung emprit hanya karena main-main, maka burung emprit itu akan mengadu kepada Allah nanti hari kiamat. Yaqul ya Rabbi inna fulanan qatalani abathan walam yaqtulni manfaatan. Burung emprit itu akan berkata, wahai Tuhanku, bahwa yang fulan ini membunuh saya untuk main-main dan dia tidak membunuh saya untuk kemanfaatan. Wa huwa haditsun marwiyun min turukin. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa sanad, dari beberapa jalur. Qad sahahal a'immatu ba'daha.
Dan sebagian hadis ini ada yang disahkan oleh ulama, sahih, disahihkan oleh ulama. Nah, wa wajhul istidlali bima dzakarna, caranya kami mengambil dalil dengan hadis-hadis yang telah kita sebut apa? Wa in kana laisa bi'ira'in bainal hayawan, walaupun redaksinya bukanlah mengundang hewan-hewan lain untuk memakan hewan tersebut. Anna sallallahu alaihi wasallam qad naha 'anil abathil ladzi la faidata fihi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk main-main dengan hewan yang tidak ada faedahnya. Wal igra'u abathun la faidatah, sedangkan mengundang hewan untuk makan hewan lain itu termasuk main-main yang tidak faedahnya. Igra ini maksudnya begini. Jadi kita umpamanya mengikat sebuah burung agar supaya dimakan oleh semacam serangga, semut merah umpamanya, diikat burungnya biar seru-seruan, atau diikat tikusnya agar dimakan oleh dimakan oleh serangga. Atau kita mengikat kambing untuk dimakan oleh anjing-anjing galak. Di padang pasir kan banyak seperti di Afrika banyak anjing galak, diikat kambingnya hidup-hidup biar dimakan. Nah, ini tidak boleh. Jadi solusinya, kalau kita mau ngasih makan burung dengan jangkrik, bunuh dulu jangkriknya. Kemudian kalau kita mancing mau seru-seruan, jangan seru-seruan, tapi ambil ikannya, berniat untuk dimanfaatkan. Contohnya, kalau kamu tidak mau, sedekahkan untuk diambil kemanfaatannya, baik dimakan ataupun dijual. Begitu teman-teman, terima kasih pada kesempatan kali ini. Semoga Allah akan selalu memberikan tambahan ilmu kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.